Alia terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya, suara jeritan ibunya masih bergema di telinganya seperti mimpi buruk yang tak mau hilang. Di kamar rumah mewah di pinggiran Jakarta, dia melihat jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi, dan tiba-tiba ponselnya bergetar dengan pesan dari nomor tak dikenal. Alia, aku tahu rahasiamu dengan Rina. Kalau tidak ingin keluargamu hancur, temui aku besok. Jantungnya berdegup kencang, seolah dunia yang selama ini dia bangun dengan hati-hati mulai runtuh di depan matanya. Alia, seorang wanita berusia 28 tahun, adalah putri sulung dari keluarga konserati yang kaya raya. Ayahnya, Pak Hadi, seorang pengusaha sukses di bidang properti, selalu menekankan nilai-nilai agama dan tradisi Jawa yang ketat. Ibunya, Bu Siti, adalah ibu rumah tangga yang taat, yang sering mengatur perjodohan untuk Alia dengan pria-pria dari kalangan atas. Alia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan teknologi di pusat kota, tempat di mana dia bisa merasa sedikit bebas dari pengawasan keluarga. Tapi rahasia terbesarnya adalah Rina, wanita yang dia temui 2 tahun lalu di sebuah acara amal di masjid dekat kantornya. Rina, 20 genep tahun, berasal dari latar belakang yang berbeda. Dia anak yatim piatu yang dibesarkan oleh bibinya di kampung kumuh di pinggiran Bekasi. Rina bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar, hidup sederhana tapi penuh semangat. Mereka bertemu saat Rina menjadi relawan di acara itu, dan percakapan singkat tentang pendidikan anak miskin berubah menjadi pertemanan yang dalam. Alia terpesona oleh kemandirian Rina, sementara Rina melihat Alia sebagai sosok yang hangat di balik topeng kemewahannya. Perlahan, pertemanan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih, sesuatu yang Alia tak pernah bayangkan, cinta yang terlarang di mata masyarakat Indonesia. Pagi itu, Alia bergegas ke kantor dengan pikiran kacau. Dia mencoba menelepon Rina, tapi tak ada jawaban. Apa ini ulah seseorang dari keluargaku, gumamnya dalam hati. Di lift kantor, dia bertemu dengan teman kerjanya, Dita, yang langsung menyadari wajah pucat Alia. Kamu kenapa, Li? Kelihatan seperti habis ketemu hantu, tanya Dita sambil menyodorkan kopi. Alia tersenyum paksa, gak apa-apa, cuma kurang tidur. Tapi di dalam, badai sedang mengamuk. Dia ingat pertama kali dia menyadari perasaannya terhadap Rina. Itu saat mereka berdua jalan-jalan di Monas, malam hari, dan Rina memegang tangannya untuk menghindari kerumunan. Sentuhan itu seperti listrik, membuat Alia sadar bahwa hatinya tak lagi milik dirinya sendiri. Sepanjang hari, Alia tak bisa fokus. Rapat dengan klien berlalu seperti kabut, dan dia terus memeriksa ponselnya. Akhirnya, sore hari, Rina menelepon kembali. Alia, aku tadi lagi ngajar. Ada apa? Suara Rina yang lembut membuat Alia sedikit tenang, tapi dia tak berani cerita tentang pesan ancaman itu. Gak apa-apa, cuma kangen aja, jawab Alia bohong. Mereka janji bertemu malam itu di kai kecil di Tamrin, tempat biasa mereka bertemu diam-diam. Alia tahu risikonya besar. Jika keluarganya tahu, dia bisa kehilangan segalanya. Tapi cinta ini seperti candu, membuatnya rela mengambil risiko. Malam tiba, dan Alia tiba di kai lebih dulu. Rina datang dengan senyum lebar, rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai, membuat Alia sekali lagi terpesona. Mereka duduk di pojok, memesan kopi hitam seperti biasa. Hari ini aku dapat kabar bagus, kata Rina antusias. Sekolahku akhirnya dapat dana dari pemerintah, aku bisa ajak anak-anak field trip ke museum. Alia tersenyum, tapi pikirannya masih di pesan ancaman. Bagus dong, Rin. Kamu pantas dapat yang terbaik. Tapi tiba-tiba, Alia melihat seseorang di meja sebelah yang tampak familiar, adiknya, Budi, yang seharusnya sedang kuliah di Bandung. Jantung Alia berhenti sejenak. Apakah Budi yang mengirim pesan itu?
Alia berusaha tetap tenang, tapi tangannya gemetar saat memegang cangkir. Rina menyadari, kamu kenapa, Li? Cerita dong. Alia ragu, tapi akhirnya menceritakan pesan ancaman itu. Wajah Rina memucat. Siapa yang bisa tahu? Kita kan selalu hati-hati. Mereka berdua saling pandang, penuh ketakutan. Alia ingat bagaimana keluarganya bereaksi saat sepupunya dicurigai-gai, mereka memutus hubungan dan mengirimnya ke pesantren untuk disembuhkan. Kalau keluargaku tahu aku bisa diusir, Rin. Ayahku pasti marah besar. Rina memegang tangan Alia di bawah meja, kita hadapi bareng-bareng. Aku nggak mau kehilangan kamu. Pertemuan itu berakhir dengan Alia pulang ke rumah dengan hati gelisah. Di rumah, ibunya menyambut dengan senyum, Alia, besok ada tamu penting. Anak teman ayah, dokter muda. Kamu harus kenalan. Alia mengangguk patuh, tapi dalam hati dia memberontak. Malam itu, dia tak bisa tidur, memikirkan pilihan-pilihannya. Apakah dia harus putus dengan Rina untuk menyelamatkan keluarganya? Atau melawan semua dan hidup dengan konsekuensi? Konflik dalam dirinya semakin dalam, seperti luka yang tak kunjung sembuh. Hari berikutnya, Alia memutuskan untuk menyelidiki pesan ancaman itu. Dia pergi ke tempat yang ditentukan, sebuah taman di Senayan. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita asing, yang ternyata adalah mantan pacar Rina, Sari. Aku tahu semuanya, kata Sari dengan nada dendam. Rina dulu janji sama aku, tapi dia tinggalkan aku demi kamu. Sekarang bayar aku diam, atau aku sebarkan oto kalian. Alia terkejut, tak menyangka Rina punya masa lalu seperti ini. Berapa yang kamu mau, tanya Alia, meski hatinya hancur. Sari menyebut angka yang besar, membuat Alia harus memilih, bayar dan simpan rahasia, atau biarkan semuanya terbongkar. Alia pulang dengan pikiran kacau. Dia menelepon Rina dan menceritakan pertemuan itu. Rina menangis, Ma, Li. Sari itu masa laluku, aku sudah putus sejak lama. Aku takut cerita karena takut kehilangan kamu. Alia merasa dikhianati, tapi cintanya masih kuat. Kita harus selesaikan ini, kata Alia tegas. Tapi di dalam, dia bertanya-tanya, apakah cinta ini layak untuk semua pengorbanan ini? Konflik moral mulai menggerogoti, antara setia pada hati atau pada norma masyarakat. Pagi di Jakarta selalu ramai, tapi bagi Alia, hari itu terasa seperti neraka. Setelah pertemuan dengan Sari, dia harus berpura-pura normal di depan keluarga. Ayahnya, Pak Hadi, sedang sarapan sambil membaca koran. Alia, malam ini kamu harus ikut makan malam dengan keluarga Dokter Andi. Ini kesempatan bagus untuk masa depanmu, kata ayahnya tegas. Alia mengangguk, tapi hatinya memberontak. Iya, jawabnya singkat, sambil memikirkan bagaimana membayar Sari tanpa ketahuan. Di kantor, Alia mencoba fokus pada pekerjaan, tapi pikirannya melayang ke Rina. Mereka bertemu siang itu di sebuah warung makan kecil di Setiabudi, jauh dari mata-mata. Rina datang dengan mata bengkak, jelas habis menangis. Li, aku minta maaf soal Sari. Dia orang yang posesi, aku sudah coba jauhi. Alia memeluknya pelan, aku percaya kamu, Rin. Tapi kita harus hati-hati. Sari minta uang banyak. Rina terkejut, berapa? Aku bisa bantu, meski gajiku kecil. Alia tersentuh, tapi dia tahu ini bukan solusi. Gak usah, aku atur sendiri. Yang penting kita jangan ketemu dulu sementara ini. Malam itu, Alia pergi ke makan malam keluarga. Dokter Andi, pria tampan berusia 30 tahun, duduk di sebelahnya. Senang bertemu, Alia. Ayahmu cerita banyak tentang kamu, kata Andi ramah. Alia tersenyum paksa sambil membayangkan Rina.
Percakapan berlangsung, tapi pikiran Alia melayang. Tiba-tiba ponselnya bergetar, pesan dari Sari, uangnya mana? Besok pagi atau oto kalian nyebar di medsos. Alia panik, tapi harus tetap tenang. Setelah makan malam, ayahnya berkata, Andi orang baik, Alia. Pikirkan masa depanmu. Alia mengangguk, tapi dalam hati dia bertanya, masa depan seperti apa yang ayah inginkan. Keesokan harinya, Alia memutuskan untuk meminjam uang dari tabungannya sendiri. Dia transfer ke Sari, berharap itu akhir dari masalah. Tapi Sari menelepon, ini baru awal, Alia. Aku tahu Rina masih cinta aku. Kalau kamu nggak mundur, aku akan cerita ke keluargamu. Alia marah, kamu gila ya? Ini pemerasan. Sari tertawa, ini balas dendam. Rina pernah janji nikah sama aku, tapi dia pilih kamu. Alia terdiam, merasa dunia runtuh. Apakah Rina benar-benar pernah berjanji seperti itu? Alia konfrontasi Rina malam itu di apartemen kecil Rina di Bekasi. Rin, Sari bilang kamu janji nikah dengannya. Benar. Rina menangis, itu masa lalu, Li. Kami dulu dekat, tapi aku sadar aku nggak bisa hidup bohong. Aku pilih kamu karena cinta beneran. Alia merasa campur aduk, marah, sedih, tapi juga kasihan. Mereka berpelukan, tapi Alia tahu ini baru permulaan. Kita harus lawan Sari bareng, kata Alia. Tapi di luar, seseorang mengawasi mereka, Budi, adik Alia, yang ternyata bekerja sama dengan Sari. Budi, 22 tahun, adalah adik yang selalu iri pada Alia. Dia tahu rahasia kakaknya dari Sari, yang dia temui di sebuah komunitas online. Budi ingin gunakan ini untuk dapat warisan lebih banyak. Dia menelepon ayahnya, Yah, aku punya kabar buruk soal Kak Alia. Tapi dia ragu karena meski iri, dia masih sayang kakaknya. Konflik dalam dirinya mulai muncul, apakah dia harus khianati keluarga demi ambisi? Sementara itu, di rumah, Bu Siti mulai curiga. Alia, kamu akhir-akhir ini aneh. Ada masalah, tanya ibunya. Alia bohong, enggak, Bu. Cuma kerjaan. Tapi Bu Siti tak puas, dan diam-diam memeriksa ponsel Alia saat dia mandi. Dia temukan pesan lama dari Rina, penuh kata sayang. Bu Siti syok, tapi tak langsung konfrontasi. Dia cerita ke Pak Hadi, suami, Alia kayaknya punya hubungan aneh sama cewek. Pak Hadi marah, gak mungkin. Kita harus selidiki. Alia tak tahu bahwa badai semakin dekat. Dia bertemu Rina lagi, dan mereka putuskan untuk lari sementara ke Bali, jauh dari Jakarta. Kita butuh waktu untuk pikir, kata Rina. Alia setuju, meski tahu ini berisiko. Mereka pesan tiket, tapi sebelum berangkat, Sari muncul lagi. Kalian mau lari? Aku tahu rencana kalian, ancam Sari. Alia dan Rina panik, dan dalam kepanikan, Rina bilang, Li, mungkin kita harus putus. Aku nggak mau kamu kehilangan keluarga. Alia menangis, nggak, Rin. Kita lawan. Konflik semakin dalam. Alia harus pilih, cinta atau keluarga. Rina merasa bersalah, karena masa lalunya membawa masalah ini. Mereka tidur malam itu dengan hati berat, tak tahu bahwa besok akan ada konfrontasi besar. Pesawat mendarat di Bali pagi itu, dan Alia serta Rina merasa sedikit lega jauh dari Jakarta. Mereka menginap di villa kecil di Ubud, dikelilingi sawah hijau. Di sini kita bisa pikir jernih, kata Alia sambil memeluk Rina. Tapi ponsel Alia mati karena dia tak mau diganggu. Di Jakarta, keluarga panik. Pak Hadi menelepon kantor Alia, tahu dia tak masuk kerja. Alia hilang, seru Bu Siti. Budi, yang tahu semuanya, diam saja, merasa bersalah. Di Bali, Alia dan Rina bicara panjang.
Rin, aku takut kehilangan kamu, tapi juga takut kehilangan keluarga, kata Alia. Rina mengangguk, aku paham. Di Indonesia, cinta kayak kita ini sulit. Masyarakat, agama, semuanya menentang. Mereka ingat bagaimana teman Rina pernah diusir keluarga karena coming out. Tapi aku nggak bisa bohong selamanya, lanjut Rina. Alia setuju, tapi konflik moralnya besar. Apakah mencintai sesama jenis salah? Sementara itu, Sari bekerja sama dengan Budi untuk cari mereka. Sari, penuh dendam, posting foto lama Rina di medsos dengan caption ambigu. Itu mulai viral di komunitas LGBT, membuat Alia dan Rina ketahuan. Ponsel Rina berdering, temannya bilang, Rin, foto kamu lagi rame. Rina panik, ini ulah Sari. Mereka putuskan pulang ke Jakarta untuk hadapi. Sesampai di Jakarta, Alia pulang ke rumah. Pak Hadi dan Bu Siti menunggu dengan marah. Kamu kemana aja? Dan siapa Rina itu, tanya ayahnya. Alia terkejut, gimana ya tahu? Budi muncul, aku yang cerita, Kak. Demi kebaikan keluarga. Alia merasa dikhianati, kamu adikku sendiri. Konfrontasi pecah, Pak Hadi bilang, ini dosa besar. Kamu harus putus dan nikah dengan Andi. Alia menangis, yah, aku cinta Rina. Ini bukan pilihan, ini hati aku. Bu Siti campur tangan, Alia, pikirkan masyarakat. Kita bisa jadi bahan gunjingan. Alia memberontak, Bu, aku capek hidup bohong. Keluarga berdebat panjang, penuh emosi. Budi menyesal, Kak, aku cuma mau lindungi keluarga. Tapi Alia tak makan dia. Malam itu, Alia diusir dari rumah, kalau kamu pilih jalan itu, jangan kembali. Alia pergi ke apartemen Rina, tapi di sana Sari menunggu. Kamu sudah hancurkan hidupnya, sekarang giliran aku ambil Rina kembali, kata Sari. Rina tegas, enggak, Sari. Aku sudah putus denganmu. Pertengkaran terjadi, dan Sari pergi dengan ancaman. Alia dan Rina saling dukung, tapi luka dalam hati mereka dalam. Kita harus kuat, kata Rina. Hari-hari berikutnya, Alia kehilangan pekerjaan karena rumor menyebar. Bosnya, yang konservatif, pecat dia. Perusahaan kita nggak toleransi hal kayak gini, katanya. Alia depresi, tapi Rina dukung dia. Mereka mulai cari dukungan dari komunitas LGBT di Jakarta, tapi tak mudah. Banyak yang takut terbuka karena undang-undang dan tekanan sosial. Budi merasa bersalah, mencoba hubungi Alia. Kak, Ma. Aku salah. Alia ragu, tapi mulai bicara. Budi cerita, aku iri sama kamu, Kak. Tapi sekarang aku lihat kamu berani. Ini mulai bangun jembatan, tapi masih rapuh. Konflik puncak mendekat, Pak Hadi sakit karena stres, dan Bu Siti salahkan Alia. Kamu yang bikin ayah begini. Alia datang ke rumah sakit, tapi diusir. Rina ikut, Li, kita harus tunjukkan bahwa cinta kita nggak salah. Tapi Alia ragu, mungkin aku salah pilih. Di rumah sakit, Alia berdiri di luar kamar ayahnya, air mata mengalir. Bu Siti keluar, pergi sana. Kamu sudah cukup bikin masalah. Alia pergi dengan hati hancur, tapi Rina menunggu di luar. Li, jangan nyerah. Keluargamu akan paham suatu hari. Tapi Alia mulai ragu, Rin, mungkin kita emang salah. Di Indonesia, ini nggak diterima. Rina sedih, jangan bilang gitu. Cinta adalah cinta. Sementara itu, Sari tak berhenti. Dia hubungi media lokal, cerita kisah cinta terlarang tanpa nama, tapi cukup untuk bikin heboh. Berita menyebar, dan Alia dikenali. Teman-temannya menjauh, kecuali Dita yang dukung. Li, aku di sini buat kamu, kata Dita. Alia tersentuh, tapi tekanan sosial besar. Dia mulai pikir untuk pindah ke luar negeri,
tapi Rina tak mau, aku lahir di sini, aku mau lawan. Budi penuh penyesalan, konfrontasi Sari. Hentikan ini. Kamu hancurkan keluargaku. Sari tertawa, ini balas dendamku. Budi lapor polisi soal pemerasan dan Sari ditangkap. Ini jadi titik balik. Pak Hadi setelah sembuh dengar berita itu. Dia mulai pikir ulang. Mungkin aku terlalu keras, gumamnya. Alia dan Rina hadapi momen krusial. Mereka putuskan untuk bicara terbuka dengan keluarga. Alia datang ke rumah, "Yah, Bu, aku minta maaf kalau bikin kecewa. Tapi ini aku yang sebenarnya." Pak Hadi diam lama lalu bilang, "Aku takut kehilangan kamu, Alia. Tapi masyarakat." Bu Siti menangis, "Kita coba pahami. Ini bukan akhir bahagia, tapi awal rekonsiliasi." Tapi konflik belum selesai. Andi, yang tahu, datang ke Alia. "Aku paham, Alia. Aku nggak paksa." Tapi dia cerita bahwa dia juga punya rahasia serupa, membuat Alia sadar bahwa banyak orang sembunyi. Rina dan Alia mulai ikut kelompok dukungan, belajar hadapi prejudice. Suatu malam, Alia mimpi buruk, dia kehilangan Rina karena tekanan. Bangun, dia peluk Rina, "Aku pilih kamu, Rin." Tapi harga yang dibayar besar, kehilangan teman, pekerjaan, dan hubungan keluarga yang rapuh. Budi jadi sekutu, bantu Alia cari kerja baru. "Kak, aku dukung kamu. Ini tunjukkan bahwa keluarga bisa berubah, meski lambat." Konflik moral Alia, apakah dia egois? Rina jawab, "Enggak, ini tentang hidup jujur." Mereka mulai rencana masa depan, mungkin pindah ke kota lain. Hari-hari berlalu, dan Alia mulai bangun hidup baru. Dengan bantuan Budi, dia dapat kerja relance sebagai konsultan IT, jauh dari mata masyarakat. Rina terus mengajar, tapi mereka pindah ke apartemen kecil di Bogor, lebih tenang. "Di sini kita bisa mulai lagi," kata Rina. Alia setuju, tapi luka masa lalu masih ada. Pak Hadi mulai hubungi Alia, "Nak, ayah kangen." Mereka bertemu di kafe netral. "Yah, aku nggak bisa ubah siapa aku," kata Alia. Pak Hadi mengangguk, "Ayah coba pahami. Tapi jangan harap cepat." Bu Siti ikut, dan perlahan hubungan membaik. Ini tunjukkan bahwa keluarga bisa beradaptasi, meski dengan pengorbanan. Sari, setelah ditangkap, minta maaf lewat surat. "Aku salah, aku cuma sakit hati." Rina makan, semua orang punya masa lalu. Ini jadi pelajaran tentang pengampunan. Alia dan Rina semakin kuat, tapi tekanan sosial tetap. Di Bogor, tetangga mulai curiga, dan rumor muncul. Mereka hadapi dengan kepala tegak, ikut acara advokasi secara diam-diam, "Kita nggak sendirian," kata Alia. Suatu hari, Alia dapat tawaran kerja di Singapura. "Rin, ini kesempatan. Di sana lebih bebas." Rina ragu, "Tapi aku cinta Indonesia." Mereka debat, tinggal dan lawan, atau pergi dan hidup tenang. Alia bilang, "Kita pilih yang terbaik buat kita." Akhirnya, mereka putuskan tinggal, karena lari bukan solusi. Klimaks, acara keluarga besar, di mana Alia bawa Rina sebagai teman. Tapi Pak Hadi perkenalkan Rina sebagai pacar Alia. Semua syok, tapi ayahnya bilang, "Ini keluargaku, aku dukung." Ini momen odah, meski ada yang menentang. Cinta mereka bertahan, dengan harga, kehilangan beberapa hubungan, tapi dapat kebebasan hati. Apakah mencintai sesama jenis di masyarakat konservatif seperti Indonesia selalu berakhir dengan pengorbanan besar, atau bisakah perubahan datang tanpa kehilangan?